Shalom Bapak Ibu Saudara. Kali ini ini hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Ada banyak orang Kristen sudah ibadah di rumah. Masing-masing seorang bapak memimpin ibadah dengan bantuan dengan penolong istrinya bersama dengan anak-anak beribadah. Puji Tuhan, membangun keluarga demi keluarga. Dan kali ini tema renungan minggu kita adalah membangun rumah. Ini tema kita. Rumah di sini dalam pengertian ya bukan rumah jasmani aja. Ya bisa jadi itu membangun keluarga, membangun karakter, membangun usaha, membangun pelayanan, membangun apapun juga. Semua kita sedang membangun, ya. Tapi mari kita lihat dulu sebagai renungan firman ini Mazmur 127. Saya bacakan ayat 1 ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Satu lagi kita baca dulu sebentar, Amsal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi. Jadi perlu hikmat, perlu kepandaian, perlu pengertian. Tapi ini bukan hikmat manusiawi ya, bukan kepandaian manusia, bukan pengertian manusia. Karena dalam Mazmur tadi kita sudah melihat bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Mungkin manusia dengan hikmatnya, kepandaiannya, keahliannya bisa dia bangun rumah tangga, dia bangun rumah jasmani, dia bisa bangun bahkan ministry, ya. Tapi kalau itu semua dengan hikmat manusia, dengan kepandaian manusia, dengan usaha manusia, maka Alkitab bilang sia-sia, ya. Nah, ini yang akan kita renungkan pada renungan minggu kali ini ya. Nah, mari kita melihat dulu, masuk dulu ada 3 poin yang kita akan bahas ya. Dan setelah ya kita bahas ini, yang pertama kita akan melihat dulu bagaimana orang bisa saja memulainya dari roh dan mengakhirinya dalam daging. Kita lihat nanti sebentar ya. Jemaat ini di surat Galatia. Yang kedua, poin kedua kita akan melihat contoh-contoh pelayan Tuhan seperti Gideon, Jeftah, Saul yang sudah memulai dari roh tapi mengakhirinya dalam daging. Dalam arti ada masalah lah di akhir hidup mereka, ya. Nah, yang ketiga kita akan bicara juga tentang gereja. Yesus bilang aku akan mendirikan gereja. Gereja pun juga sudah dimulai dalam roh ketika Roh Kudus turun. Pada hari Pentakosta itu gereja terbangun, ada 120 orang itu, tapi pada akhirnya dia juga menjadi pecah, menjadi ribuan denominasi. Nah, mari kita melihat dulu. Yang pertama dulu ya. Tadi kita sudah katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa membangun rumah, ya. Hanya hikmat Tuhan, kepandaian Tuhan, keahlian Tuhan. Jadi dengan tegas kita haruslah membangun dalam roh, ya. Kita harus memulai dari roh, ya. Kita nggak bisa membangun atas inisiatif sendiri, ya, nggak bisa. Jadi betul-betul harus Tuhanlah yang memilih kita, memperlengkapi kita, mempersiapkan kita untuk membangun suatu rumah, ya. Nah, persoalannya Bapak Saudara, ya ini kita asumsikanlah dulu bahwa semua kita membangun dalam roh, memulainya dalam roh, ya. Entah itu rumah tangga, entah itu bisnis, entah itu ministry, ya. Gereja atau yang kita bilang begitu, ya kita asumsikan dulu bahwa kita sudah membangunnya dalam roh, bahwa kita ini disuruh Tuhan melakukan sesuatu itu, ya.
Kita menikah, kita disuruh Tuhan untuk membangun itu. Kita bikin bisnis, disuruh Tuhan juga. Kalau ditanya orang, kamu kenapa pelayanan di sini begini? Saya disuruh Tuhan. Nah, jadi ada suatu keyakinan iman, katakanlah begitu ya, bahwa kita sudah memulai dalam roh. Nah, tetapi mari kita melihat di jemaat ini, surat Galatia ini, bahwa kasusnya begini ya, kita lihat dulu kasusnya. Ini ada satu jemaat di Galatia yang dibangun oleh Paulus ya. Tapi ada juga para pengajar datang situ membantu ya, sama seperti jemaat Korintus dibangun bapaknya itu Paulus yang membangun ya. Tapi ada banyak pengajar. Nah, Paulus sering bilang tuh, biarpun kamu punya beribu-ribu pengajar, tapi akulah bapakmu oleh Injil yang kuberitakan. Jadi jemaat Galatia begitu. Nah, datanglah orang-orang yang Kristen juga, para pengajar Kristen yang berasal dari agama Yahudi, Yudaisme ya. Nah, mereka ini mengajarkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan atau kedewasaan itu tetap harus menjalankan hukum, aturan-aturan hukum Taurat. Ya, memelihara hari, nanti saya lihat ya, bahkan sunat dan macam-macam ya. Nah, ini mereka mengajar jemaat di Galatia supaya ikuti aturan-aturan itu yang aturan-aturan agama Yahudi itu untuk menyempurnakan yang dari awal yang sudah dimulai dari roh. Makanya Paulus bilang, kok kamu kok bodoh sekali. Dia yang melakukan mujizat yang luar biasa, bekerja yang mulai dari roh. Apa karena dia bekerja karena kamu ngerjain aturan-aturan ini? Kan enggak. Dia bekerja itu betul-betul dalam Roh Kudus ya, dengan kuasa roh. Bukan karena kamu mengikuti aturan-aturan Yudaisme dalam sini konteksnya. Nah, coba kita terapkan dulu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita lahir dari roh, ya. Kita lahir dari atas, lahir dari Elohim. Tuhan melakukan pembaharuan dalam hidup kita, ya. Itu dari roh. Tapi kadang-kadang orang Kristen, karena ada pengajar-pengajar, dia bilanglah 10 cara untuk diberkati. Nah, 7 cara ada itu. Nah, nanti nomor 5-nya perpuluhan. Ini harus ikut ritual gereja. Kalau gereja itu pengertian mereka itu ya gedung. Dengan segala ibadahnya, ritualnya, pengakuan imannya, dan macam itu semuanya membuat orang Kristen yang tadinya sudah mulai dari roh, dia mau menyempurnakan itu dengan peraturan-peraturan yang dikhotbahkan pada hari Minggu itu biasanya. Ya. Puji Tuhan sekarang ini semuanya keluarga-keluarga udah ibadah sendiri di rumah lah. Ya. Coba lu lihat di sini, jangan kita sudah mulai dari roh terus dengan aturan-aturan. Ada lagi yang curi-curi ayat, Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Itu saudaraku, istilah Yunani pertemuan ibadah itu episinagoge. Artinya pertemuan di tingkat tinggi, di alam roh. Jadi kalau 10.000 orang kumpul tapi tidak dalam roh ya, masing-masing apa semuanya dengan ambisinya, dengan keinginannya, dengan aturan-aturannya, itu tidak menggenapi Ibrani 10 ayat 25. Tapi sebaliknya, 2-3 orang berkumpul dalam satu rumah dengan sehati dalam nama Tuhan, terjadi episinagoge ya, karena kita tahu fellowship lebih mudah sedikit orang daripada banyak begitu. Nah, ini menggenapi, kalau kita ibadah di rumah menggenapi Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya. Nah, jadi kadang-kadang orang Kristen dijebak oleh aturan-aturan, oleh bahkan kutip-kutip firman Tuhan, yang namanya perpuluhan lah, yang namanya buah sulung lah, yang namanya aturan inilah, aturan itulah, persyaratan diberkati lah, begini, bagaimana, begitu. Akhirnya yang sudah dimulai dalam roh, orang Kristen sudah lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, akhirnya menggenapi, menyempurnakannya dengan penuh aturan. Penuh. Cengkunek, kalau istilahnya orang Medan. Cengkunek. Banyak aturan. Untuk menyempurnakan ini mirip ini. Paulus bilang, kok kamu bodoh.
Udah mulai dari roh, teruskan aja. Ibadah yang sejati itu adalah bagaimana kita dipimpin roh. Yesus sudah bilang perempuan Samaria, ibadah itu bukan soal di gunung ini atau gunung itu, aturan ini, aturan itu, liturgi ini, liturgi itu, kredo ini, kredo itu. Bukan itu. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Kita sudah mulai dalam roh, lahir baru. Ikutilah pimpinan roh itu. Ikuti aja pimpinan roh. Itulah ibadah sejati. Ibadah itu setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kalau kita ikutin pimpinan roh, kita sedang ibadah. Ya jangan mau nanti aturan-aturan ini masuk lagi nih. Ya, para pengajar Kristen yang mirip dengan Yudaisme ini. Bikin aturan ini, aturan itu. Ya. Jadi saudara, kita sudah mulai dari roh, hati-hati. Jangan sampai jatuh ke dalam kedagingan, ikutin aturan-aturan itu sebagainya, ya. Marilah kita tetap mengakhiri, mulai dari roh, mengakhirinya juga dalam roh. Ikuti terus pimpinan Roh Kudus itu. Itulah ibadah sejati, itulah pertumbuhan sejati, ya. Karena roh ini adalah roh pemberi hidup, life giving spirit, itulah yang memberikan hidup. Kalau kita berjalan dipimpin roh, terus roh itu memberikan hidup, sehingga hidup kita, life kita menjadi matang. Itulah dia. Oke. Ini pun pertama yang saya mau sharingkan. Yang kedua, kita melihat contoh aja langsung, ya. Gideon, ya. Ini coba dulu kita lihat Gideon ini, Hakim-Hakim pasal 6. Ini di Gideon ini sudah mulai ini gerakan itu waktu dia menyelamatkan Israel dari Midian, itu sangat luar biasa, ya. Gideon kita tahu lah ceritanya itu, kita nggak usah baca. Ini kita melihat akhir hidupnya itu, ya. Ketika Gideon membuat effort itu, ya. Pasal 8 kali ya, itu ada di situ, ya. Nah, di sini mudah-mudahan saya bisa dapatkan ini, ya. Ini dia nih, ayat Hakim-Hakim 8 ayat 27. Kemudian Gideon membuat effort dari semuanya itu. Ini effort itu kayak baju gitu, ya, baju imam, ya. Dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Kita tahu cerita nanti ada Gideon ini punya anak Abimelek, macam-macam cerita. Korban lah itu, ya. Gara-gara si Gideon ini membuat efod yang membuat Israel jadi menyembah ke sana, ya. Akhirnya Gideon dan si keturunannya, kalau kita lihat itu terjadi masalah. Ini contoh Gideon, ya. Hati-hati Bapak Saudara, ya. Yefta juga begitu. Dia melakukan gerakan-gerakan luar biasa. Tapi dengan sembarangan dia bilang, siapa yang aku pulang kalau ketemu aku dengan siapapun yang keluar dari pintu rumah yang pertama kau persembahkan kepada Bapa. Dia bernajar dengan cara tanpa ya gegabah lah gitu, ya. Akhirnya yang keluar anaknya perempuan salah satunya. Kalau dibilang korban bakaran zaman itu ya disembelih, dibakar, ya. Walaupun ada banyak orang tafsir, tapi intinya Jefta gegabah dengan najarnya itu, ya. Dia sudah melakukan perbuatan luar biasa dan di ujungnya, ya. Demikian juga Saul, kita tahu Saul mulai dari roh. Dia diurapi oleh Samuel, diberkati dengan berbagai kemampuan sebagainya. 2 tahun dia bagus sekali kepemimpinannya. Tapi ketika itu karena dia emang ada satu sifat ini, Saul ini kayaknya ingin gila hormat begitu, ya. Dan itu nggak dibereskan, ya. Dan inilah yang akhirnya membuat Saul membenci Daud, ya. Terus akhirnya makin 38 tahun itu dia makin merosot sampai akhirnya hancur. Bunuh diri, ya, dengan keluarganya itu, jatuh dengan Jonathan termasuk. Udah mulai dari roh, diakhirinya dalam daging. Kemudian mari kita melihat gereja. Yang ketiga ini, poin gereja, ya. Yesus katakan, aku akan mendirikan gerejaku, ya. Gereja itu orang, ya. Jadi kalau udah jelas itu gereja itu orang, ya. Jangan lagi nanti kalau ke gedung itu gereja, enggak itu, ya. Atau pokoknya udah tahu lah, gereja itu orang, ya. Nah,
Ketika sudah aku akan mendirikan gereja kau, pintu alam maut tidak akan bisa berkuasa. Itu datanglah Roh Kudus kepada 120 orang yang menunggu-nunggu diperlengkapi itu. Itulah dia gereja yang mula-mulanya. Sangat organis. Ya. Bergerak dalam pimpinan Roh, ya. Petrus tanpa rencana, tanpa apapun, sangat spontan, ya. Kumpul dia menyembuhkan orang itu, tiba-tiba kumpul dia khotbah 3.000 orang tobat, ada 5.000 orang lagi tobat, kumpul lagi ibadah dalam ibadah doa, goyang ya tempatnya, nggak ada acara-acara panitianya, nggak ada, pokoknya spontan ya. Wah, Stefanus juga melakukan gerakan-gerakan itu, waduh. Itu dalam 200 tahun gereja yang mula-mula itu, dalam 200 tahun tanpa gedung, tanpa ibadah yang diatur-atur manusia itu, tanpa, bahkan gak ada lagi situ namanya perpuluhan lah, buah sulung lah, gembala sidang lah, organisasi, nggak ada itu semuanya. Dalam 200 tahun dunia yang dikenal pada waktu itu sudah ditaklukkan, dan diperkirakan kalau ketemu 5 orang, 1 itu orang Kristen yang radikal. Bayangkan saudara, karena gereja secara organis bergerak. Tapi ternyata seperti dinubatkan Paulus itu, ya tahun 67 Masehi itu Paulus bilang, atau mungkin dia sebelumnya itu ya, dia bilang aku tahu dari antara kamu, dia ngomong kepada penatua di Efesus itu. Dulu gereja kan tiap lokal itu dipimpin oleh para penatua. Dia bilang dari antara kamu, karena ada beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid supaya mengikut mereka, nggak mengikut roh lagi, tapi mengikut mereka, mengikuti pemimpin, nggak ikutin pimpinan roh, nggak ikutin pimpinan ke pemimpin ini. Itu serigala ganas itu, ya, karena dia mencabik-cabik tubuh Kristus, mencabik-cabik gereja. Inilah cikal bakalnya ribuan denominasi. Ada 5.000 saat ini denominasi yang besar-besar kayak Presbyterian, Baptis aja kayak gitu-gitu. Kalau dikecil-kecilin lagi bisa 10.000 lebih. Pecahlah gereja itu, ya. Kalau Yohanes menjelaskannya, saya sudah berulang-ulang bilang ini, ada 3 pengajaran sesat ini. Pertama, Nikolaus. Niko itu artinya menaklukkan, Laos itu laity, ya, kaum awam. Jadi ini roh ingin berkuasa dari para pemimpin, menaklukkan kaum awam, ya, menarik murid, taklukan, ya, dia jadi milik saya. Ini jadi milik pemimpin ini gereja milik ini, dan ini milik ini milik ini. Bahkan ada yang bikin namanya dari nama pemimpin itu, alirannya itu. Inilah dia Nikolaus. Dibuatlah sistem organisasi, sistem pemerintahan manusia, ya. Sehingga pemimpinnya di situ bukan lagi bapak, tapi sudah manajer, ya. Nikolaus, ya. Kemudian lagi Izebel itu para pemimpin. Izebel itu merampas otoritas si Ahab itu, suaminya. Nah, kalau Izebel ini, pengajaran Izebel dan gereja ini, para pemimpin merampas otoritas Yesus, menjadi miliknya. Dia bilang, aku berotoritas di gereja ini. Bukan di gereja, di denominasi. Ini gereja, dia bukan gereja, denominasiku. Izebel, ya. Kemudian Bileam, dagang, ya. Dagang itu nggak harus jual barang, jual jasa juga kan dagang. Jasa itu bisa berupa khotbah, bisa berupa seminar, bisa berupa buku-buku, bisa berupa kaset, bisa berupa macam-macam. Pokoknya jual firman. Bayar dong. Kalau ada satu pengkhotbah yang tanpa malu-malu. Kalau Anda makan di restoran, kan bayar di restoran itu. Kalau Anda dia bilang si gereja ini, bayarlah di sini. Gak ada malunya lagi ngomong itu, ya. Celakanya diajarkan lagi, kalau kamu sukses itu namanya banyak pengikutmu, engkau kaya, ini lebih konyol lagi, gadis. Akhirnya umat Tuhan rontok, masuk ke dalam kejatuhan. Inilah gereja yang sekarang ini, yang kita lihat ini, bukan gereja lagi, tapi ribuan pecahan gereja yang disebut denominasi. Nggak lagi ikutin pimpinan roh, nggak lagi. Udah ikutin pimpinan peraturan aliran itu atur begini, atur kalau ibadah begini, kalau kebaktian, kalau doa begini, kalau ini semua diikutin itu.
kayak jemaat di Galatia itu nggak lagi ikutin roh. Kalau saudara nanti melayani di satu denominasi, nanti orang bilang kalau dia dikasih job desk gitu kan, terus saudara bilang, ini saya nggak merasa dipimpin roh, mana bisa. Kerjakan sudah, nggak usah ngomong-ngomong dipimpin roh. Memang di sini nggak ada dipimpin roh, dipimpin roh, pemimpin ini sudah diatur. Kau mau bekerja di organisasi ini, ikutin aturan. Ya kalau nggak mau kau pergi. Itu memang begitu. Gereja yang sudah dimulai dari roh sekarang berakhirlah jatuh ke dalam berbagai-bagai aturan. Ya, kalau di kitab Wahyu tuh gereja yang seperti itu jadi seperti perempuan di kitab Wahyu pasal 17 itu. Ya, sifat dasarnya pelacur. Kenapa pelacur? Pelacur itu menerima benih dari banyak orang laki-laki toh. Kalau istri satu. Perempuan Wahyu pasal 12 itulah gereja yang sejati itu, yang nggak kelihatan karena dia di langit. Kalau yang perempuan ini ya itu banyak. Dia menerima firman, betul. Menerima firman. Benih firman. Tapi nggak cuma benih firman aja, benih firman manusiawi, benih tradisi, benih seluruh benih kayak asbak. Asbak itu menerima semua jadi serokok ya, kayak gitu. Inilah dia. Yang sudah dimulai dari roh berakhirlah di dalam daging. Kembali kita kepada ayat itu. Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia. Sia-sia saudaraku kalau kita membangun sesuatu dengan hikmat manusia, dengan kepemimpinan manusiawi, dengan kepandaian manusia, sia-sia. Nanti inilah masuk kita dalam kesimpulan bahwa Tuhan akan menghakimi apa yang kita bangun, ya, dengan api. Kalau bilang api pengujian itu akan menguji api bangunan kita ini, apakah kita membangunnya dengan pimpinan roh ataukah kita dengan hikmat manusia. Ya, saudaraku, jangan kita berpikirnya jasmani. Karena begini, saudara lihat di keturunan Kain ya. Kalau dilihat itu dia yang membangun peradaban ya. Kalau sudah lihat itu keturunan Kain ya, di pasal di Kejadian itu, pasal yang keturunan Kain itu pasal 4 ya. Keturunan Kain ini dialah yang membangun peradaban manusia. Di sini ada ahli-ahli ya. Ini kalau dibilang sini. Tunggu dulu ya, sebentar ya, saya cari dulu nih. Keturunan Kain yang membangun inilah dia. Yang pertama di pasal 4 ayat 20. Ada itu melahirkan Abel. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah, memelihara ternak. Ini peternakan. Nama adiknya Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang mainkan kecapi. Ini suling, itu entertain ya, musik lah ya gitu. Gila melahirkan anak. Dia tukang tembaga, inilah kayak perindustrian. Kain membangun peradaban manusia. Tapi Kain ini seorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tapi sebaliknya keturunan Set, kita lihat di sini disebut, tanda di sini keturunan Kain tidak disebut umurnya. Bagi Tuhan, orang yang di luar Tuhan itu tidak disebut umurnya, nggak ada artinya, ya. Sia-sianya ini, walaupun dia bangun peradaban manusia. Tapi kalau kita lihat Set, keturunannya disebut ya, bahkan nggak kelihatan perbuatannya apa, tapi umurnya berharga di mata Tuhan. Kita lihat di sini ya, sia-sianya itu kalau kita membangun itu usia umur kita nggak dihitung, ya dianggap sia-sialah ya. Jadi mari Bapak Saudara, mari kita intinya kesimpulannya, mari kita bangun sesuatu dalam roh, mulai dari roh, diakhiri dalam roh. Karena kita nggak bisa, Bapak Saudara. Saudara dan saya nggak bisa bangun rumah, itu persoalannya. Ya bangun gereja pun nggak bisa, hanya Yesus yang bisa. Kalau bangun denominasi, bisa. Barangkali saya juga bisa, saya juga pernah juga. Bisa, kalau bangun organisasi mah bisa. Ya, nggak belajar itu caranya planning, organizing, leading, controlling, kan gitu. Selesai, soal besar atau kecil ya, pokoknya kita bisa. Ya. Kita juga bisa hidup dari situ, dapat duit dari situ bisa. Saya pernah juga ngerjain itu. Tapi sia-sia itu.
Jikalau bukan Tuhan yang bangun roh, ya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, ya. Ini renungan kita minggu ini, hari Minggu ini 14 Februari 2021. Dan COVID ini saya yakin dia sangat membantu sekali. Ini COVID-nya rancangan Tuhan ini, Bapak Saudara, ya. Tidak ada sesuatu terjadi di luar kehendak Bapa. Burung jatuh pun itu nggak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Jadi ini rancangan Bapa COVID ini. Terutama buat siapa COVID ini? Untuk gereja. Supaya kita kembalilah ke dalam pimpinan roh. Kembalilah kita membangun rumah dalam hati dipimpin Tuhan. Agar jangan sia-sia nanti pekerjaan kita, kan? Puji Tuhan lah. Semoga renungan singkat ini, Bapak Saudara, membuat kita kembalilah ke dalam roh, dipimpin roh, ya berkeluarga lah kita, rumah, ya bapak, ibu, anak, kita mulailah. Itu pun pelayanan Elia akhir zaman itu, membuat hati bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak kepada bapak-bapaknya, ya kembalilah kita bangun sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin.